Kembalinya Raja Serigala. Bab 273 Kehancuran Keluarga Huang. Semuanya, Chen Fan hanyalah seorang menantu yang tinggal bersama keluarga. Apakah kalian benar-benar ingin berselisih dengan Hung Gar Jimku hanya karena seorang menantu yang tinggal bersama keluarga? Huang Tianquan tidak mengerti mengapa mereka bisa berselisih dengannya sejauh ini hanya karena seorang menantu yang tinggal bersama keluarga. Qian Dajiang melirik Huang Tianquan dengan dingin dan berkata, Huang Tianquan, kukira kau orang yang pintar, tapi aku tidak menyangka kau sebodoh itu. Karena kau keras kepala, keluarga Huangmu tidak perlu ada. Pada saat ini, sekelompok besar orang datang satu demi satu, terlihat sangat agresif. Saudara Fan, pasukan keluarga Qian telah dikumpulkan. Saudara Fan, pasukan Sekte Dewa Bela Diri telah berkumpul. Saudara Fan, pasukan keluarga Lu telah dikumpulkan. Saudara Fan, pasukan keluarga Chen telah dikumpulkan. Pemandangan seperti itu membuat Huang Tianquan dan keluarganya ketakutan. Awalnya dia mengira Qian Dajiang dan yang lainnya hanya mencoba menakut-nakuti keluarga Huang, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan mengambil tindakan nyata. Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, Lu Sun, Lu Zongzheng, Li Ruixue, apa kalian gila? Teriak Huang Tianquan. Kelima orang itu bahkan tidak melihat ke arah Huang Tianquan, tetapi menoleh ke Chen Fan, saudara Fan, tolong beri perintah. Xiao Xiao yang berbaring di pelukan Chen Fan menangis, Ibu, Ayah, aku tidak suka di sini, ayo pergi. Chen Fan tersenyum dan menyentuh kepala Xiao Xiao, lalu berkata, baiklah, jika Xiao Xiao tidak menyukainya, ayo kita pergi dari sini sekarang. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk melihat Qian Dajiang dan yang lainnya dan berkata, mulai sekarang dan hancurkan Aula Hongquan. Siapapun yang berhasil mengambil semua aset dan properti Hongquan Jim akan memilikinya. Ya. Qian Dajiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya menjawab serempak. Ledakan. Huang Tianquan di sebelahnya tercengang. Dia tidak menyangka Qian Dajiang dan yang lainnya benar-benar mendengarkan Chen Fan. Sekarang, Hung Gar Jim sudah selesai, dan keluarga Huang juga sudah selesai. Siapa sebenarnya Chen Fan ini? Bukankah dia hanya seorang menantu yang tinggal di rumah? Saat Chen Fan mengambil dua langkah, Zuoan segera berlutut di depan Chen Fan. Saya sudah lama mengagumi Tuan Chen dan berharap Tuan Chen dapat menerima saya sebagai muridnya. Mata Zuoan penuh tekad. Dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih muda dan telah memperoleh banyak keterampilan. Dia bergabung dengan sekolah Hung Gar dan mengira dia akan dihargai. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan Master Yong, yang hanya suka mendengarkan fitnah penjahat dan sangat dingin padanya. Dia tidak punya tempat untuk menggunakan bakatnya. Sekarang seluruh keluarga telah dieksekusi. Dan, Chen Fan di depannya adalah Raja Serigala dari Aula Raja Serigala, seorang pahlawan Tiongkok dan pemimpin yang bijaksana dalam benaknya. Emas hanya akan bersinar jika ia berada di tempat seharusnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakannya dengan berani hari ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya dan akan membuat kesalahan selama sisa hidupnya. Dia hanya menatap Chen Fan seperti itu, dan Chen Fan hanya menatapnya seperti itu. Mereka saling menatap selama sekitar 10 detik. Chen Fan mengeluarkan kartu kam pelatihan dan melemparkannya ke arah tepi kiri. Memanggil. Zuoan meraih kartu nama itu dan menatap Chen Fan dengan bingung, Tuan Chen, apa ini? Setelah luka di kakimu sembuh, laporkan ke tempat itu. Setelah mengatakan itu, Chen Fan pergi sambil tersenyum. Di belakangnya, Zuoan sangat gembira dan bersujud dengan ganas dimengerti. Alasan mengapa dia memberi Zuoan kesempatan ini adalah karena Zuoan memblokir peluru untuk Xiao Xiao pada saat yang paling kritis. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa dia memutuskan untuk membiarkan Zuoan pergi ke kamp pelatihan. Hadiah dan hukumannya jelas, rasa terima kasih dan dendamnya juga jelas. Ini selalu menjadi gaya Chen Fan dalam melakukan sesuatu. Kedua, Zuoan sangat kuat, mampu membedakan yang baik dari yang jahat, dan berpikir secara mandiri. Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Misalnya, dalam insiden Huang Sengan, dialah yang selalu membujuk. Sangat sedikit orang yang bisa tetap tenang sepanjang waktu, dan Chen Fan sangat menyukai ini. Setelah Chen Fan dan Xia Simo membawa Xiao Xiao pergi, mereka pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Xiao Xiao tidak terluka parah, dia hanya terlalu ketakutan. Dia baik-baik saja setelah diinfus. Dan di sisi lain adalah Hung Gar Jim. Pertempuran ini berlangsung sangat cepat, begitu cepatnya seperti menangkap bayangan. Huang Tianquan dicekik oleh Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, Lu Sun, Lu Zongzheng, Li Ruixue dan lainnya. Semua rekan dekatnya tewas dalam pertempuran, dan beberapa bawahannya lainnya menyerah satu demi satu. Huang Tianquan juga dipotong dua oleh Qian Dajiang dan meninggal secara tragis. Bangunan tinggi milik keluarga Huang juga runtuh dan berubah menjadi ketiadaan pada saat ini. Setelah itu, Qian Dajiang dan 4 orang lainnya maju untuk membersihkan akibatnya, dan beberapa informasi negatif Huang Tianquan juga terungkap. Dia terlibat dalam 10 tempat latihan tinju ilegal, puluhan rumah perjudian bawah tanah, dan lebih dari selusin pembunuhan. Dapat dikatakan bahwa Huang Tianquan bersalah atas kejahatan serius dan kematiannya dibenarkan dan dia pantas mendapatkannya.
Adapun aset keluarga Huang sejumlah 6 miliar, dibagi rata di antara Qian Dajiang, Lu Xun, Lu Zongzheng dan Li Ruixue, sementara sekolah Hunggar diambil alih oleh Sekte Wushan dan ditetapkan sebagai bagian dari Sekte Wushan. Dengan cara ini, keluarga Huang yang dulu perkasa hancur. Dalam semalam, semuanya hancur menjadi abu. Secara pribadi, semua orang mendiskusikan siapa yang telah disinggung oleh Huang Tianquan. Namun siapa sangka Huang Tianquan hanya menyinggung menantunya saja, namun seluruh keluarganya dibantai. Bab 274 Huang Shengshui. Di sebuah villa berdekorasi mewah di Provinsi Beiyun, seorang wanita dengan gaun tidur rendah menyalakan sebatang rokok dan duduk di sofa dengan menyilangkan kaki. Wanita itu berambut pendek dan berwajah cantik. Gagak, apakah kau sudah menemukan siapa yang membunuh ayah dan saudaraku? Nama wanita itu adalah Huang Shengshui, dan dia adalah putri Huang Tianquan, kepala Hunggar Jim di kota Sangjiang. Sekarang, menerima berita bahwa sekolah Hunggar dan keluarga Huang dihancurkan di utara, dia sangat sedih. Pada saat yang sama, ia juga bersumpah untuk menghukum seluruh klan yang membunuh ayah dan saudaranya. Mendengar pertanyaan Huang Shengshui, seorang pria berjas hitam dan berkacamata hitam melangkah maju dan menjawab dengan hormat, "Kakak, saya sudah memeriksanya. Ayahmu dan saudara laki-lakimu dibunuh oleh menantu laki-lakimu yang bernama Chen Fan. Menantu laki-laki yang tinggal bersama keluarga." Rokok di tangan Huang Shengshui bergetar. Dia sangat terkejut dengan hasilnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi ganas di wajahnya dan bertanya, hanya seorang menantu laki-laki, apakah dia memiliki kekuatan sebesar itu? Atau mungkin keluarga yang dinikahinya sangat berkuasa? Pria berkacamata itu menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga tempat Chen Fan menikah disebut keluarga Xia. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan sendiri dan hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 3 di kota Sangjiang. Lalu bagaimana dia bisa begitu berani menyerang keluarga Huang? Mata Huang Shengshui terbuka lebar, jelas tidak dapat menerima kenyataan ini. Crow mundur selangkah karena takut. Dia belum pernah melihat kakak perempuannya semarah itu sebelumnya, dan dia mengerti keseriusan masalah ini. Dia segera menjawab, kakak, menurutku Chen Fan hanyalah pemicu operasi ini. Orang-orang yang benar-benar menghancurkan keluarga Huang adalah orang terkaya di kota Sangjiang, Qian Dajiang, Wushan Menjiang Miao Miao, Taipan Media Lu Xun, Taipan Pakaian Lu Zongzheng, dan desainer pakaian nomor 1 di Sangjiang, Li Ruixue. Mereka adalah dalang di balik kehancuran terakhir keluarga Huang. Huang Shengshui tertegun selama 3 detik, lalu dia mematikan rokok di tangannya. Apakah keluarga Huang punya dendam terhadap Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao? Crow menggelengkan kepalanya, kakak, tidak ada dendam. Wah. Huang Shengshui membanting meja dan berdiri, Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, saya pikir kalian sudah lelah hidup. Beraninya kau menyerang keluarga Huang. Kau benar-benar tidak menganggapku serius, Huang Shengshui. Karena kau ingin bermain, aku akan menemanimu sampai akhir. Gagak, hubungi pasukan dan kembalilah ke kota Sangjiang besok pagi. Aku ingin Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao memberiku penjelasan. Burung gagak di sebelahnya berjalan dengan hati-hati dan berkata, kakak, Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao memiliki kekuatan di kota Sangjiang. Haruskah kita melapor kepada Tuan Muda ketiga saat kita pergi ke kota Sangjiang kali ini? Huang Shengshui sedikit mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh dengan penghinaan, mengapa menggunakan pisau jagal untuk membunuh ayam? Tidak perlu mengganggu Yang Sun untuk operasi ini. Aku bisa mengatasinya. Si gagak mengangguk dengan bijaksana. Memang, tidak perlu menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam. Tidak perlu meminta Tuan Muda ketiga untuk mengambil tindakan untuk menghadapi anak manja seperti Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao. Tuan Muda ketiga yang mereka bicarakan tidak lain adalah Wei Yang Sun, Tuan Muda ketiga dari keluarga Wei, salah satu dari 7 keluarga paling makmur di Provinsi Beiyun. Keluarga Wei adalah raksasa super di Provinsi Beiyun, dengan aset senilai ratusan miliar. Jika keluarga Wei menjabat tangan mereka, Beiyun akan dilanda hujan lebat selama 3 hari. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Wei Jia. Dan, Wei Yang Sun adalah suami Huang Shengshui. Saat ini, di sebuah villa mewah di kota Sangjiang, Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, Lu Xun, Lu Zongzheng, Li Ruixue dan yang lainnya semuanya ada di sana. Di hadapan mereka tersaji beraneka ragam anggur berkualitas dan makanan lezat. Namun, tidak ada sedikit pun ekspresi kegembiraan di wajah kelima orang itu. Sebaliknya dia merasa khawatir dan merasa sedang menghadapi musuh besar. Qian Dajiang berbicara lebih dulu dan berkata, semuanya, saya yakin kalian semua telah menerima pemberitahuan dari Huang Shengshui. Keempat lainnya mengangguk, jelas tahu apa yang akan terjadi. Meskipun Huang Shengshui kembali dari ibu kota provinsi kali ini dengan dalih menguburkan Huang Tianquan dan Huang Shengan, semua orang tahu bahwa dia kembali terutama untuk membalaskan dendam ayah dan saudaranya. Huang Shengshui adalah orang yang kejam dan jahat. Dia menikah dengan keluarga Wei, keluarga kaya di Provinsi Beiyun. Dia kembali dengan momentum yang hebat kali ini, dan dia tampaknya mencoba menghakimi kami berlima. Sekarang setelah kamu mengerti semuanya, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mereka berempat saling berpandangan, lalu Li Ruixue memimpin dan berkata, karena Huang Shengan ingin bermain, maka aku, Li Ruixue, akan menemaninya sampai akhir. Ya, benar.
Lu Zongzheng juga mengemukakan pendapatnya, keluarga Huang tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan berani menyinggung saudara Fan. Mereka pantas mati. Sialan. Lu Sun juga menggebrak meja dengan marah dan berteriak, gadis kecil Huang Shengshui itu, apa dia pikir dia bisa berbuat sesuka hatinya di kota Sanjiang hanya karena dia menikah dengan keluarga kaya? Seekor naga yang kuat tidak akan mampu mengalahkan ular lokal. Aku tidak percaya gadis kecil seperti dia bisa menghancurkan kita. Baiklah. Qian Dajiang sangat setuju. Bahkan, dia punya ide yang sama dengan Lu Sun dan yang lainnya. Huang Shengshui hanyalah seorang gadis kecil. Tidak mungkin baginya untuk buang air besar di kepala mereka. Dia menatap Jiang Miao Miao, Jiang Wushen, bagaimana denganmu? Jiang Miao Miao menyesap tehnya dan berkata, mengapa kamu perlu mengungkapkan perasaanmu saat membunuh seseorang? Itu hanya masalah mengangkat pisau dan menurunkannya. Baiklah. Qian Dajiang tiba-tiba berdiri, dengan semangat yang membara, karena Huang Shengshui ingin membuat keributan besar, dia harus melewati kita terlebih dahulu. Juga, jangan ganggu saudara Fan tentang masalah ini. Huang Shengshui tidak layak mendapatkan bantuan saudara Fan. Dimengerti. Mereka berempat mengungkapkan pendapat mereka secara kolektif. Bab 275 Kapten Keamanan. Setelah malam yang tenang, Xiao Xiao mulai tenang dari ketakutannya. Pagi ini, Chen Fan secara pribadi mengantar Xiao Xiao ke sekolah dasar Sun Xin dan berjanji akan menjemputnya sepulang sekolah. Setelah apa yang terjadi kemarin, Chen Fan merasa sangat bersalah terhadap ibu dan putrinya. Selama 5 tahun, ia bertugas di militer dan tidak merawat mereka dengan baik. Sekarang setelah ia kembali dari dinas militer, putrinya telah diculik tepat di bawah hidungnya. Inilah kegagalan terbesar seorang ayah dalam menjalankan tugasnya, dan sesungguhnya itu adalah kesalahannya. Setelah kembali ke keluarga Xia, dia sibuk dengan urusannya sendiri dan jarang menghabiskan waktu bersama Xia Simo, terutama Xiao Xiao. Setelah kejadian ini, dia memutuskan untuk menjemput Xiao Xiao secara langsung, dan pada saat yang sama pergi ke perusahaan Xia Simo untuk mengambil posisi Kapten Keamanan. Dia menceritakan hal ini kepada Xia Simo, dan Xia Simo berkata dengan tidak percaya. Raja Serigala dari Istana Raja Serigala Tiongkok adalah seorang bangsawan dengan jutaan pengikut di bawah komandonya. Dia membela negaranya dan bahkan memimpin pertempuran Pulau Sanming yang terkenal di dunia. Namun orang seperti itu ingin menjadi kapten keamanan. Xia Simo sangat terkejut, tetapi mengetahui bahwa Chen Fan melakukan ini untuk melindungi mereka dan putri mereka, dia sangat tersentuh dan menyetujui usulan Chen Fan dan memintanya untuk pergi ke perusahaan untuk wawancara sore ini. Adapun mengapa ini adalah wawancara, itu karena Dian yang sedang merekrut petugas keamanan, dan 7 bersaudara akan datang untuk wawancara pagi ini. Sebagai presiden perusahaan, Xia Simo selalu tidak mementingkan diri sendiri. Diputuskan untuk membiarkan Chen Fan bersaing secara adil dengan mereka untuk posisi kapten keamanan. Mobil melaju hingga ke gerbang Dianyang, di sana terlihat beberapa petugas keamanan berdiri di gerbang. Mengenakan seragam kamuflase hitam, masing-masing dari mereka setinggi dan sekuat gunung. Melihat Chen Fan mengendarai BMW M850i, beberapa orang melangkah maju dan menghentikan mobil Chen Fan. Hei, 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 berhenti, berhenti. Di antara ketujuh orang itu, seorang pria tinggi kekar berkulit gelap meletakkan tangannya di jendela mobil Chen Fan. Dia mengenakan seragam kamuflase hitam dan memegang tongkat listrik di tangannya, dan dia tampak seperti prajurit pasukan khusus. Pria itu menekan kacamata hitamnya dengan dominan, melirik Chen Fan dengan merendahkan, dan bertanya, siapa kamu? Chen Fan menatap ketujuh orang itu dengan penuh minat. Jika tebakannya benar, ketujuh orang ini adalah orang-orang yang datang untuk melamar posisi penjaga keamanan. Dan pria yang memimpin, jika saya ingat dengan benar, seharusnya dipanggil anjing hitam besar. Awalnya, Chen Fan tidak punya kebiasaan mengingat nama orang lain, tetapi nama orang ini terlalu unik. Tanpa menunggu Chen Fan menjawab, seorang pria kurus di sebelah anjing hitam besar itu berkata, Saudara anjing hitam, apakah Anda masih perlu bertanya? Bajingan ini pasti ada di sini untuk menggoda presiden kita. Bagaimanapun, CEO kita dikenal sebagai wanita tercantik di kota Sanjiang. Chen Fan tercengang. Dia terkejut siapa yang ada di daftar itu. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika anjing hitam besar itu mendengar apa yang dikatakan pria itu, dia berkata dengan sangat tidak puas, sudah berkali-kali kukatakan padamu bahwa aku sudah menjadi kapten keamanan di Anyang. Panggil saja aku kapten. Beberapa orang begitu takut hingga mereka mengangguk tergesa-gesa, kapten. Kapten, saya tahu saya salah. Mendengar para pria menundukkan kepala, anjing hitam besar itu mengangkat kepalanya dengan lebih percaya diri, melirik Chen Fan, lalu melihat ke arah mobil yang dikendarai Chen Fan. BMW M850i. Chen Fan mengangguk, ya, itu BMW M850i. Berapa biaya sewanya? Tanya anjing hitam besar itu. Chen Fan hampir muntah darah. Mobil ini saya beli sendiri, bukan sewa. Namun tak lama kemudian, Chen Fan tahu mengapa Big Black Dog mengira mobil itu sewaan. Karena pakaian saya sudah tua dan biasa saja, dan saya tidak mampu mengendarai mobil seperti itu. Chen Fan terlalu malas untuk menjelaskan. Enyah. Anjing hitam itu mengeluarkan bunyi berdenting dan menghindari jendela mobil dengan tangannya seakan-akan tangannya telah mengenai batang besi.
Lalu dia tampaknya menyadari bahwa dia adalah kapten keamanan. Nak, bisakah kau mencoba memanggilku satu lagi? Apakah kamu tahu siapa aku? Chen Fan menatap pria itu dengan penuh minat dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Kau, anjing hitam besar itu menggertakkan giginya karena marah. Kau tidak ingin tahu, tapi aku ingin kau tahu. Aku memberitahumu dengan sungguh-sungguh sekarang. Aku kapten keamanan Dianyang. Namaku Big Black Dog. Semua orang memanggilku kakak anjing. Dalam masalah ini, kau, kakak anjing, yang memiliki keputusan akhir. Saat kau, kakak anjing, mengambil tindakan, tidak ada yang akan berhasil. Chen Fan meregangkan tubuhnya dan berkata dengan tenang, lalu kenapa? Dasar bocah nakal, beraninya kau meremehkanku. Anjing hitam besar itu marah dan meraung, kukatakan padamu, jika kau tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Ini wilayahku. Lagi pula, pecundang malang sepertimu, apakah kau pikir kau bisa merayu presiden kita dengan menyewa BMW M850i? Sungguh mimpi yang bodoh. Anjing hitam besar itu memegang tongkat listrik erat-erat di tangannya, mengarahkannya ke Chen Fan dan memperingatkannya, saya katakan kepadamu, hanya Tuan Chen yang layak menjadi presiden kita. Siapapun yang berani mengambil keuntungan dari presiden sedang mencari kematian. Jika kau ingin tetap hidup, pergilah sekarang. Jika tidak, saat Tuan Chen datang, kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Tuan Chen, apakah kamu tidak berbicara tentang dirimu sendiri? Menarik, sangat menarik. Bab 276, satu tendangan sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Tuan Chen, sungguh suatu kehormatan besar, tapi sayang sekali saya tidak tahu. Chen Fan memandang ketujuh orang itu seperti biasa. Jelaslah bahwa ketujuh orang itu mengenalnya sedikit, tetapi tidak begitu banyak. Lagi pula, Tuan Chen yang mereka bicarakan sedang berdiri tepat di depan mereka, tetapi sayangnya mereka tidak mengenalinya. Kau tidak tahu. Anjing hitam besar itu jelas sangat terkejut. Bagaimanapun, reputasi Chen Fan hampir diketahui dunia. Siapapun yang pernah bertinju di sasana Hunggar pasti tahu, tetapi dia sendiri tidak mengetahuinya, yang mana sulit untuk dipahami. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin seorang pecundang yang hanya tahu cara menyewa mobil dan menjemput gadis-gadis tahu tentang pahlawan? Akankah Anda mengetahui keberadaan Tuhan? Ya, levelku tidak cukup tinggi, jadi aku tidak tahu. Kata Chen Fan sambil merentangkan tangannya. Karena kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu. Anjing hitam besar itu menjentikkan jarinya dengan anggun, mengangkat kacamata hitamnya tinggi-tinggi, dan berkata dengan arogan. Apakah kamu tahu Hunggar Gym? Chen Fan menggelengkan kepalanya lagi, pangkatku tidak cukup tinggi, aku tidak tahu. Anjing hitam besar itu melotot ke arah Chen Fan dan berkata, di sasana Hongkuan tempat tinju dipraktikkan, ada lonceng Hong yang beratnya lebih dari 5.000 kg. Chen Fan terkekeh. Hongkuan dalam ingatannya hanya berbobot 1.500 kg, bukan 5.000 kg. Melebih-lebihkan fakta. Apa yang kamu tertawakan? Tanya anjing hitam besar itu. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Chen Fan memegang kepalanya dengan kedua tangannya, merasa sangat nyaman. Bahkan Master Hongkuan Huang Tianquan tidak dapat memukul lonceng besar itu, namun Tuan Chen berhasil memukul lonceng itu dan bahkan meninggalkan jejak telapak tangan yang besar di atasnya. Anjing hitam besar itu tampaknya sedang berbicara tentang pengalamannya sendiri dan sangat gembira. Dia menatap Chen Fan dan berkata, jejak telapak tangan itu hampir sebesar kepalamu. Lalu apa? Tanya Chen Fan dengan kaget. Jadi, kalau kau masih mau hidup, pergilah dari sini sekarang juga. Kalau tidak, saat suami CEO kita datang, tamatlah riwayatmu. Oh, kata Chen Fan, lalu menyalakan mobil dan membunyikan klakson dengan panik. Anjing hitam besar dan yang lainnya mundur ketakutan. Chen Fan juga memarkir mobilnya di tempat parkir di luar Dianyang. Setelah menutup pintu mobil, Chen Fan bersiap untuk pergi ke kantor Siasimo. 7 anjing hitam besar berlari dari belakang, terengah-engah, dan mengepung Chen Fan. Wah, kamu tuli banget ya. Aku sudah bilang padamu untuk keluar dari sini sekarang juga. Chen Fan tersenyum dan melirik anjing hitam besar itu, apakah penjaga keamanan Dianyang hanya pandai berbicara? Apakah hanya itu saja kekuatannya? Beraninya kau meremehkanku. Anjing hitam besar itu segera memasukkan kacamata hitamnya ke dalam saku, mengeluarkan tongkat listrik dan mengeluarkan suara mendesis, siap bertempur. 6 orang lainnya juga memusatkan perhatian mereka dan bergerak mendekati anjing hitam besar itu. Apa? Kau ingin bertarung? Chen Fan berhenti. Benar sekali, ayo kita bertarung. Si anjing hitam besar memimpin. Wah, kami sudah memberimu kesempatan untuk pergi, tapi kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Oke. Chen Fan mengangkat bibirnya sedikit dan berkata, ini kesempatan bagus untuk melihat kekuatanmu. Kalian bertujuh, kemarilah dengan tongkat listrik. Aku akan membiarkanmu menggunakan kedua tangan. Chen Fan menggenggam tangannya. Sudut mulut Big Black Dog dan 7 orang lainnya berkedut. Tentu saja, itu bukan karena mereka takut pada Chen Fan, tetapi penghinaan Chen Fan membuat mereka merasa malu. Baiklah, nak, kaulah orang pertama yang berani bersikap sombong seperti itu. Karena kau ingin mati, kami akan memuaskanmu. Saudara-saudara, bersatulah.
Anjing hitam besar itu berteriak, mengangkat tongkat listrik di atas kepalanya, dan menghantamkannya ke arah Chen Fan. Chen Fan memasang ekspresi kosong di wajahnya. Big Black Dog dan anak buahnya bahkan bukan pejuang sejati. Paling-paling, mereka hanya sedikit pemarah dan pemberani. Tidak ada metode sama sekali dalam serangan mereka. Minggir. Chen Fan dengan mudah menghindari serangan anjing hitam besar itu. Anjing hitam besar itu tercengang. Dia sangat terkejut ketika tongkatnya mengenai kepalanya namun luput. Apa yang masih kalian lakukan di sana? Ayo maju bersama. Keenam orang itu pulih dari keterkejutan mereka dan menyerang Chen Fan pada saat yang sama. Chen Fan tidak mundur melainkan maju, berpindah-pindah di antara keenam orang itu. Desir. Keenam pria itu mengayunkan tongkat listrik mereka yang memercikkan bunga api ke arah Chen Fan berkali-kali, tetapi dia berhasil menghindarinya. Brengsek. Mengapa saya tidak bisa memukulnya? Anjing hitam besar itu tidak dapat membayangkan bahwa pria di depannya memiliki kekuatan seperti itu. Dan, dari awal sampai akhir, dia tidak menggunakan tangannya. Dia melirik topinya. Dia bahkan tidak sanggup menghadapi seorang bocah nakal. Dia merasa malu dengan posisinya dan bahkan lebih malu lagi dengan Tuhan di dalam hatinya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebilah pisau dan berkata, "Hari ini, kamu harus melangkahi mayatku dan masuk ke Dianyang, atau aku akan membunuhmu dan menyeret mayatmu keluar. Apakah kamu marah? Kalau begitu, mari kita akhiri saja." Chen Fan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia pikir mereka akan memiliki kekuatan, tetapi dia melebih-lebihkan mereka. Faktanya, Chen Fan tidak tahu bahwa bukan lawannya yang terlalu lemah, tetapi dirinya sendiri yang terlalu kuat. Chen Fan menatap anjing hitam besar yang memegang belati dan berkata, "Ingat, aku hanya butuh satu tendangan untuk menjatuhkanmu." Bersambung.